Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kepompong. Di sini kita akan selalu berusaha untuk menginspirasi dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat Kepompong semua. Di seluruh dunia, ada banyak individu dan organisasi yang bekerja tanpa kenal lelah untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi mereka yang memiliki disabilitas. Usaha mereka adalah langkah besar menuju dunia yang lebih ramah. Pada episode kali ini, kita akan coba mendengar cerita inspiratif dari para pejuang dan pendukung aksi peduli disabilitas. Kita bisa belajar bagaimana mengambil bagian dalam gerakan ini dan membantu membangun dunia yang lebih ramah bagi semua orang. So, tetap bersama kami dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya sahabat Kepompong tidak ketinggalan video-video inspiratif kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita hari ini kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ibu-ibu yang bergerak di socialpreneur, Ci Yuni. Pagi Ci, beliau ini merupakan ketua aktivis disabilitas untuk area metro ya, Ci Yuni ya. Saya juga didampingi dengan ibu-ibu yang kece nih. Mbak Iin, dia juga merupakan aktivis bergerak di komunitas Dongeng Dakocan ya. Ci, boleh cerita nggak Ci, awal mula Ci Yuni terlibat di kawan-kawan aktivis disabilitas itu mulai kapan Ci? Saya sudah bergerak sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi kalau ditanya kok bisa bergerak, nggak tahu. Semua itu mengalir begitu aja. Jadi awalnya saya itu punya sekolah musik. Kemudian saya diundang ke Jakarta untuk nonton konser anak-anak autis main musik. Itu awal pertama. Kalau tahu I'm Star, dia sih udah mendunia juga. Itu dulu awal cikal bakal ya. Jadi saya diajak nonton. Kemudian saya duduk di antara ibu-ibu anak-anak itu. Woi, serasa maksudnya, rasa bersyukur saya tuh jadi bertambah gitu. Gila ya, hebat ya mereka ini gitu. Kemudian dari gara-gara nonton itu, dari rasa kagum saya itu, kemudian saya tanya ke mentor-mentor mereka, bisa nggak konsep ini saya bawa ke Lampung gitu. Khususnya kota metro, saya bilang. Sedangkan saya dulu nggak ngerti apa itu autis, apa itu Down syndrome, apa itu disabilitas, apa sih, belum tahu, nggak tahu, nol, bener-bener dari nol, zero. Puji Tuhan keluarga saya semua baik-baik saja gitu loh. Saya ibu tiga orang anak gitu loh. Nah dari itu mereka bilang boleh Miss Yunita, tapi Miss Yunita coba lihat survei dulu di metro itu bagaimana disabilitasnya. Bingung kan mau cari kemana nih disabilitas ya, apa bukan seperti sekarang kita bisa ajak ke siapa keluar, nggak seperti itu prosesnya, nggak segampang itu. Mereka bisa berkumpul sini, nggak segampang itu gitu. Proses saya berproses dengan panjang gitu. Nah kemudian saya akhirnya saya nanya-nanya, coba survei ke SLB. Oke. Begitu saya survei ke SLB, saya cek dulu SLB itu di metro ada berapa. Ternyata di SLB di metro ada 5. Oh berarti metro ada banyak juga sih ya sebenarnya. Karena Lampung Timur, Lampung Tengah itu banyak yang sekolah di metro juga. Jadi ada 5 SLB yang beragam. Beberapa golongan ya. SLB negeri 1 kan SLB juga macam-macam. Ada yang khusus untuk tunarungu, ada yang khusus untuk tunagrahita, itu kan berbeda-beda juga paket-paket kurikulumnya ya kan. Mulailah saya dari sana. Saya survei ke SLB. Kemudian saya ketemu ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu sangat berbeda yang saya temuin di Jakarta dengan yang saya temuin yang di sini. Sini rata-rata menengah ke bawah, boro-boro mau terapi. Mereka mau sekolah aja setengah mati, perlu mau itu. Bayangin yang anaknya mesti pakai kursi roda, boro-boro punya mobil kan. Mereka mesti gotong-gotong naik motor. Boro-boro mau terapi lah, kata boro-boro mau terapi Miss, makan aja susah kata mereka. Ini aja kami untuk sempetin untuk sekolah katanya. Oke. Jadi saya bingung dong. Oke. Ya karena terlanjur sudah melihat apa yang ada di sekeliling. Kalau mungkin dulu kalau nggak ngelihat ya nggak mungkin lah ya. Karena terlanjur sudah melihat
saya seperti apa yang mesti saya lakuin ya? Jadi yang udah dilakuin selama ini dengan kawan-kawan aktivis disabilitas ngapain aja, Ci? Banyak. Selama 15 tahunan ini. 15 tahun. Di awal pertama saya pertama kali bikin seminar. Jadi saya lebih banyak edukasi. Bukan nggak, kita juga banyak, kita banyak. Saya pernah bikin konser amal, kita pernah panggil Naga Lila, kita semua tiket penjualannya itu kita beliin kursi roda, alat bantu dengar, buku-buku itu udah dari 15 tahun itu pernah kami lewati. Saya pernah melakukan itu semua gitu. Jadi di awal adalah kami bikin seminar bagaimana cara terapi anak di rumah, cara merawat anak di rumah seperti apa. Nah, Mbak In, kan sebenarnya kan Ci Yuni kan udah bergerak di masalah disabilitas nih. Nah, kalau kita bicara dari sisi konsep bioenerginya, kemudian kan Mbak In juga sebenarnya aktif di komunitas Dongeng Dakocan ya. Menurut Mbak In, tahap awal apa sih yang mungkin bisa kita kasih atau kolaborasi dengan Ci Yuni dari kawan-kawan aktivis disabilitas Metro dan Lampung? Ci Yuni mungkin udah lebih banyak pengalaman ya, karena langsung ketemu dengan orang tua ya gitu. Tapi yang kalau aku sih punya pikirannya ya Tom ya, kan merawat teman-teman difabel ini kan sekaligus juga merawat keluarganya ya Ci ya. Edukasi orang tuanya juga. Yang utama awal itu memang keterlibatan ibu ya, karena ibu yang menemani. Jarang lah itu dimulai dari ayah, itu kasusnya 1-2 ya Ci ya. Rata-rata itu pasti ibu selalu ibu yang harus berhenti bekerja, ibu yang harus yang dulu banyak aktivitas dan kemudian hanya merawat anaknya. Nah, pasti stressing ibu itu kan sangat tinggi Tom. Stressing, dia belum lagi keberterimaan ya Ci ya. Ada, kupikir pasti ada lah orang tua yang berada dalam situasi kayak gitu. Makin lama aura energinya itu makin terkuras, makin habis. Nah, dalam hal ini kan kalau kita melihat bagaimana bioenergi bisa berkolaborasi, berarti kan kita harus kedua Tom. Sementara kan kalau ke anak-anak langsung, kita itu enggak punya toolsnya ya. Maksudnya memahami anak dengan Down syndrome, memahami anak dengan tunarungu, anak dengan difabel autism itu kan berbeda-beda. Dan walaupun kasuistik pastinya ya beda lagi itu uniquely banget deh. Pun misalnya sama-sama Down syndrome itu juga berbeda. Betul banget. Jadi assessment itu per anak berbeda ya Ci ya. Penanganannya pun beda. Nah, makanya kita butuh perantara. Nah, perantaranya adalah orang tuanya. Jadi kalaupun misalnya nanti kan kita punya niatan untuk senam kecerdasan buat anak-anak, nggak apa-apa. Tapi bisa kita titipkan energi itu lewat orang tuanya juga. Makanya harus double, dia 2 arah dia Ci ya. Orang tuanya dan si anaknya. Kalau harapan Ci Yuni sendiri nih Ci, dengan kawan-kawan aktivis disabilitas atau mungkin dengan masyarakat Metro pada khususnya ya, pada umumnya terkait dengan kawan-kawan disabilitas ini seperti apa Ci? Kami karena ini semua berproses ya. Karena disabilitas ini permasalahannya itu sangat kompleks. Mulai dari misalnya kita tahu nih ada tetangga kita misalnya anak disabilitas. Gimana cara ngeyakinin dia untuk menerima dulu. Itu paling utama. Pertama kita pendekatan ke orang tua untuk bisa keluar itu pendekatan kita penerimaan orang tua dulu. Gimana caranya dunia hancur begitu tahu anaknya dengar anak dia disabilitas. Itu dunia hancur. Bisa dibilang seperti itu. Ilusinya itu begitu, dunia hancur nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana? Mereka mau cari kemana? Nah, itu yang ada kami loh yang sudah berpengalaman. Jadi jangan waktunya kami selalu mendampingi, bukan waktunya bersedih tapi lakukan sebelum terlambat. Ayo anak-anak ini masih bisa ada potensinya apa-apa, tapi jangan sampai terlambat. Itu prosesnya. Ci, untuk itu sendiri ada ini nggak mungkin agenda rutin dari kawan-kawan aktivis disabilitas di Metro? Apakah mungkin dia seminggu sekali atau sebulan sekali terkait pendampingan anak-anak tadi? Kita setiap seminggu sekali itu setiap hari Jumat jam 2 ada kita di sanggar, kita punya sanggar. Jadi kayak misalnya itu kita berbikin. Boleh di-spill Ci, sanggar alamatnya di mananya? Di Jalan Jenderal Sudirman nomor 52A.
Kota Metro, Ganjar Agung. Jadi kita setiap Jumat jam 2 siang itu tuh ada latihan menari. Ya. Nanti dia akan diganti kalau nggak latihan mewarnai, melukis. Kadang-kadang kita ajarin untuk belajar baca. Kadang banyak yang kalau tunagrahita 15 tahun pun belum bisa baca walaupun dia sekolah di SMP. Iya. Kalau tidak dengan Life skill-nya ditambahin kita gitu ya. tambahin terus dengan di drill lebih banyak nggak bakal bisa. Boleh dikasih tahu nggak sih itu free atau ada biaya? Kita semua free. Iya. Aktivis yang membantu saya pun free. Berarti boleh gini nggak sih? Mungkin kan nantinya akan ada pendengar nih, ya mungkin orang tuanya mengalami anaknya difabel, tetapi dia nggak tahu. Tadi kan si Yuni udah sempat ngasih tahu alamatnya di mana. Mungkin ada media sosial atau nomor handphone nanti bisa Bisa itu di-confirm aja, juga. bisa hubungin IG PKDL Persatuan Komunitas PKDL. Disabilitas Lampung. Itu bisa inbox, bisa DM aja. Mau tanya apa atau apa, nanti akan pasti kita bantu karena dia disabilitas apa, kita akan arahkan ke komunitas apa. Nggak mungkin kalau di anak dia Down syndrome kita masukin ke komunitas autis. Jadi ibaratnya Habis dia nggak bisa, beda kan. Jadi silakan inbox ke DM ke Instagram PKDL, nanti kami akan arahkan. Jadi mungkin bagi orang tua atau kawan-kawan di sana yang ada di keluarganya atau tetangganya yang mengalami masalah difabel, kemudian bingung kira-kira harus kemana mencari solusinya, mungkin bisa di searching di apa tadi di IG PKDL, nanti di inbox ke sana, difabel Lampung ya, bisa di inbox ke sana juga. Semoga nanti kawan-kawan aktivis Lampung dan Metro Jaya khususnya itu bisa semakin berkembang dan semakin bermanfaat juga. Dan kami dari kawan-kawan komunitas bioenergi juga harapannya bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan aktivis difabilitas. Semoga kita sama-sama bisa saling bersinergi, berkolaborasi sehingga kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat semua. Thank you buat kawan-kawan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.